Ya, berikutnya kita belajar mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita bahas dari tempat tanggal pembuatan surat. Tempat tanggal pembuatan surat ini menunjukkan kapan surat tersebut dibuat. Jadi kalau misalkan kalian membuatnya itu sudah lama, tapi kalian ingin melamar pekerjaannya saat ini. Nah, kalau bisa tanggal pembuatan suratnya juga harus diganti ya. Oke, tempat tanggal pembuatan surat ini ditulis di sebelah kanan pojok atas. Ketika kalian menulis tempat tanggal pembuatan ini tanpa diakhiri tanda titik karena bukan sebuah kalimat. Contoh, Gresik 19 Juli 2020. Nama kota, nama bulan itu selalu diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya ada lampiran surat, boleh ada atau boleh tidak. Nah, lampiran surat ini biasanya kita sertakan kalau kita menulis surat lamaran. Kenapa? Karena di dalam surat lamaran tentu kita harus melampirkan beberapa file atau dokumen yang perlu sebagai penunjang kita supaya dapat dipertimbangkan oleh pihak perusahaan. Nah, penulisan kata lampiran ini jangan disingkat. Jadi kalau menuliskan lampiran ya sudah tuliskan saja lampiran, tidak boleh disingkat. Lampiran titik 2 gitu ya. Terus ada angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh gini. Misal kalian ingin menyertakan file sebanyak 6 lembar gitu. Jadi penulisan dalam surat lamaran kerjanya lampiran titik 2 6 lembar, tidak boleh ditulis dengan angka tapi ditulis dengan huruf. Yang berikutnya ada nama dan alamat tujuan surat. Nah, nama dan alamat ini kalian tulis di sebelah kiri, bukan di bawahnya tempat tanggal pembuatan surat ya. Jadi di sebelah kiri. Alamat suratnya kalau bisa jangan lebih dari 3 baris. Kemudian penulisan kepada itu tidak perlu. Biasanya kan kalau kalian menulis surat itu ada kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Penulisan kepada itu tidak perlu ditulis, langsung saja yang terhormat. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin, tidak boleh menggunakan kata sapaan. Kalau untuk alamat surat, misal Bapak atau Ibu itu tidak perlu ditulis. Terus penulisan jalan juga tidak boleh disingkat. Biasanya itu ada jalan disingkat JL titik apa bla bla bla. Nah, di sini jalan harus tetap ditulis dengan kata jalan tanpa tanda titik di akhir baris alamatnya. Di situ sudah ada contoh. Yang terhormat Kepala Personalia PT Angkasa Makmur. Jalan Diponegoro 56 Jakarta. Tanpa ada yang disingkat kata jalannya dan tanpa disertakan kata kepada. Poin yang do yaitu salam pembuka. Nah, salam pembuka ini biasanya diawali dengan kata dengan hormat. Ditulis di sebelah kiri dan huruf pertamanya selalu kapital. Di akhir kata hormat diberi tanda koma. Setelah salam pembuka, kalian lanjutkan dengan pembuka surat. Nah, pembuka surat di sini sudah masuk ke awal isi surat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan isi surat supaya menarik perhatian dari si pembacanya. Dalam pembuka ini sudah harus menggambarkan diri pelamar atau disebut dengan tesis. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini dalam harian baru tanggal bla 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 mendengar iklan kebutuhan tenaga kerja. Nah, di sini kalimat pembuka ini biasanya disertakan dari mana informasi lowongan itu kamu dapat. Dan biasanya diawali dengan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini susunannya terserah sih. Bisa kalian awali dengan dalam harian harapan baru tanggal bla 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 saya mendapatkan iklan bahwa perusahaan ini membutuhkan pegawai bla 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 bla. Baru diikuti dengan identitas kalian. Untuk susunannya
terserah, itu lebih fleksibel. Oke. Ya, setelah pembuka surat yang tadi diawali dengan informasi kalian mendapatkan info lowongan, diikuti dengan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini sudah masuk ke isi suratnya. Isi surat ini ada 3. Yang pertama identitas, maksud dan tujuan kalian, dan unsur penunjang yang dilampirkan. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk identitas sudah mencantumkan informasi pribadi kamu secara sederhana. Misal, ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat, serta jangan lupa sertakan nomor telepon atau alamat email yang bisa dihubungi. Di sini dalam penulisan identitas ada yang perlu diperhatikan. Awal kata nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, dan lain-lain itu ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kalimat. Nah, coba diperhatikan di contoh di sini ya. N-nya kecil, T kecil, P kecil, A kecil. Nah, untuk nama, tempat, dan lain-lain itu kan diawali dengan huruf kapital seperti biasanya. Dan setiap di akhir kalimat nama, setelah kalian tuliskan nama, kalian beri tanda titik koma. Baru tempat tanggal lahir, bla bla bla, titik koma. Pendidikan terakhir, bla bla bla, titik koma. Untuk identitas kalian terakhir sendiri baru diakhiri dengan tanda titik. Nah, selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini sudah menjelaskan di mana kalian ingin melamar pekerjaan, sebagai apa, dan mempromosikan diri kalian semenarik mungkin dengan kalimat yang tentunya resmi dan lugas. Terus yang ketiga ada unsur penunjang yang dilampirkan. Unsur penunjang yang dilampirkan ini berisi file atau dokumen yang perlu kalian sertakan. Biasanya sih syarat-syarat yang diminta oleh perusahaan. Contoh unsur penunjang yang dilampirkan ini ada legalisasi ijazah atau ijazah kalian itu ya, fotokopi legalisir. Terus ada fotokopi transkrip nilai, ada KTP, ada foto, pas foto, dan masih banyak lagi. Itu tergantung bagaimana syarat dari perusahaan tersebut. Sama seperti penulisan identitas, setiap di akhir kalimat ini contoh 1. Legalisasi ijazah sarjana pendidikan yang telah dilegalisasi diakhiri dengan tanda titik koma jika ada dokumen yang masih kamu ingin lampirkan. Fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi, titik koma. Fotokopi KTP, titik koma. Dan jika itu lampiran yang terakhir, maka diakhiri dengan tanda baca titik. Ya, setelah kalian membuat isi surat lamaran, sudah ada lampiran, sudah ada identitas, sudah ada maksud dan tujuan, kalian tutup dengan kalimat penutup atau paragraf penutup surat lamaran pekerjaan. Penutup surat lamaran pekerjaan ini menunjukkan akhir bagian isi surat, bukan akhir dari surat lamaran pekerjaannya, tapi akhir dari bagian isi suratnya. Biasanya di paragraf kalimat penutup ini, kalian cantumkan harapan dan ucapan terima kasih. Supaya menunjukkan itu sopan, layak untuk dibaca, dan tentunya kalimatnya harus efektif. Contoh, demikian permohonan saya, besar harapan saya untuk dapat diterima menjadi bagian dari perusahaan ini. Oke, kalian bisa menambahkan kalimat yang lain yang sopan tentunya. Sopan dan efektif, serta bahasanya harus resmi ya. Kemudian setelah kalimat penutup, tentu harus kalian tutup dengan salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke, salam penutup ini biasanya identik dengan kata hormat saya. Untuk tanda tangan dan nama terang itu kalian tulis di pojok kanan bawah surat. Di akhir dari kata hormat saya, jangan lupa diberi tanda koma seperti
seperti salam pembuka tadi ya. Salam pembuka tadi itu kan ada dengan hormat koma. Nah, di sini salam penutup juga hormat saya koma. Setelah itu kalian bubuhi dengan tanda tangan dan nama terang kalian. Ya, setelah kita belajar tentang sistematika tadi, cara menulisnya surat lamaran pekerjaan. Nah, di surat lamaran pekerjaan ini ada dua aspek penting sebenarnya. Yang pertama ada pernyataan umum atau disebut dengan tesis. Tesis ini menunjukkan informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Biasanya isinya tentang identitas dan maksud serta tujuan kalian melamar. Nah, untuk aspek penting yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi ini jelas ya, argumentasi berarti argumen. Argumen itu pendapat yang bisa menunjang kalian untuk bisa dipertimbangkan, diterima di perusahaan tersebut. Nah, tentu fungsinya untuk menguatkan pernyataan umum tadi. Biasanya di surat lamaran pekerjaan ini argumentasi berupa lampiran-lampiran atau dokumen yang bisa mendukung CV kalian. Ada ijazah, transkrip nilai, KTP, SKCK, surat kesehatan, pas foto, dan lain sebagainya. Itu tadi tergantung bagaimana syarat perusahaan tersebut ya, kembali lagi. Dan jangan lupa di argumentasi ini juga ada kalimat penutupnya, ada harapannya. Nah, itu sudah masuk argumentasi. Jadi seperti bagian awal surat lamaran pekerjaan itu berupa tesis, bagian akhir dari surat lamaran pekerjaan itu merupakan argumentasi. Secara umum seperti itu. Ya, di sini sudah ada contoh surat lamaran pekerjaan dan bagian-bagiannya. Coba kalian amati satu persatu bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan ini. Seperti tempat tanggal pembuatan, ada lampiran dan hal. Nah, di sini hal itu perihal ya. Perihalnya biasanya kita tulis lamaran kerja. Kalau lampiran tadi menunjukkan berapa banyak dokumen yang ingin kamu lampirkan di dalam surat lamaran tersebut. Ada alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat. Isi surat di sini sudah ada identitas, maksud dan tujuan, lampiran yang menunjang. Ditutup dengan kalimat penutup atau paragraf penutup, salam penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Coba kalian perhatikan bagaimana susunannya, bagaimana tanda bacanya, bagaimana penggunaan huruf kapitalnya juga harus diperhatikan.